Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar untuk membuat soal di Google Form ya. Bapak Ibu biasanya mempunyai soal dalam bentuk Word seperti ini ya. Ini saya contohkan beberapa kasus di soal-soal ya. Ada yang, kalau ini yang nomor 1 sampai 3 tidak ada format yang spesial ya. Kemudian kalau 4 ini soal bahasa Indonesia biasanya seperti ini, ada teks, kemudian soal yang ada gambarnya, yang ada equationnya, kemudian font tertentu, ini font bahasa Jawa ya. Nanti juga ini bisa diterapkan di font yang berupa tulisan Arab. Nanti caranya sama seperti ini. Ini equation ya. Nah, mari Bapak Ibu kita mulai bagaimana caranya membuat soal yang biasa kita punya dalam bentuk Word, kita buat ke dalam Google Form yang nantinya itu akan digunakan untuk penilaian online ya biasanya. Langsung aja kita mulai Bapak Ibu. Kita buka Google-nya ya. Kita buka Google Drive ya Bapak Ibu. Sebelumnya kalau misalkan belum login, silahkan login dahulu. Oke, saya simulasikan mulai dari awal ya. Ini saya keluar dulu. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Kita buka Google-nya. Kita buka Google-nya, kita buka Google Chrome sembarang ya. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita langsung masuk ke Google Form. Kita klik yang ada titik 9 ini di pojok kanan, kita klik, kemudian kita masuk ke Google Drive. Nah, Google Drive. Nah, sekarang kita login dulu Bapak Ibu. Login dulu ke email kita. Login. Kemudian masukkan password, langsung masuk berikutnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, langkah yang pertama saya akan membuat soal di dalam folder ya, supaya mudah dalam pencariannya nanti. Saya ingin membuat soal di dalam folder PAT 2019-2020 ini. Kalau misalkan belum punya folder, silakan dibuat dengan klik new, kemudian folder, kemudian ketikkan nama folder di sini. Ya, namanya folder PAT, misalkan tadi PAT 2019-2020. Kalau sudah create. Karena saya sudah buat, berarti tinggal pakai saja. Nah, kalau sudah buat nanti akan muncul di sini. Nah, misalkan saya akan memasukkannya ke sini supaya mudah dalam mencarinya. Kita klik 2 kali. Nah, nanti yang Google Form yang akan kita buat akan masuk ke dalam folder ini. Caranya kita buat dulu Google Form-nya. Kita buat new. Kemudian ada more di sini, kita arahkan di sini kursornya, more-nya, kemudian kita pilih Google Form. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya ketika kita membuka Google Form. Langkah yang pertama, karena kita akan gunakan Google Form ini untuk penilaian, maka harus kita setting dulu. Cara settingnya ada di sini tanda seperti gear ya, setting, ada tulisannya setting. Sebentar saya berusaha. Nah, ini ada tulisannya setting. Nah, kita klik di sini setting. Nah, langkah yang pertama ini ada tulisan general. Ya.
karena ini tes, maka kita usahakan satu siswa itu hanya bisa mencoba menjawab satu kali ya. Maka harus kita centang untuk di sini ya, responnya kita batasi hanya untuk satu respon. Nah, ini tertulis ya, hanya bisa menjawab satu kali karena nanti terekam di Google Form-nya, emailnya yang sudah login ya. Jadi anak nanti kalau misalkan mau menjawab lagi itu tidak akan bisa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, nah kita klik di sini show progress bar-nya ya. Ini show progress bar, nanti tujuannya progres anak dalam menjawab soal nanti akan terlihat sudah seberapa dia menjawab dan waktunya masih berapa, berarti dia harus memanage waktu supaya bisa selesai mengerjakannya soal yang diberikan. Kemudian yang terakhir adalah kuis di sini, quizzes ya. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita buat ini sebagai kuis, make this a quiz. Kita centang ke kanan. Nah, maka akan beberapa mulai aktif di sini. Nah, yang bisa dilihat oleh responden ini cukup nilainya saja, maka yang miss question ini dihilangkan, correct answer dihilangkan. Nah, point value ini nilai yang didapat yang bisa dilihat oleh responden. Itu Bapak Ibu, kalau sudah semuanya, kalau sudah dibatasi responnya 1, kemudian progress bar-nya kita centang, kemudian kuis dan point value-nya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita save, klik di sini save. Nah, selanjutnya mari kita mulai membuat soal ya. Sebelum membuat soal tentunya kita akan membuat judul dulu ya Bapak Ibu. Soal apa yang akan kita buat, pelajaran apa, dan seterusnya. Maka misalkan saya ubah di sini, kita klik di sini. Misalkan saya akan membuat judulnya adalah latihan soal atau simulasi, itu saja, simulasi ya. Mungkin nanti bisa diganti mapel apa dan seterusnya, karena saya di sini buatnya soalnya campur-campur, maka saya hanya memberi judul di sini, judulnya simulasi, itu aja, simulasi tes ya. Mungkin deskripsinya di sini bisa diisi, pilihlah jawaban gitu ya. Biasanya kan ada perintah untuk mengerjakan soal, pilihlah jawaban yang Anda anggap paling benar ya. Mungkin nanti bisa disesuaikan nanti deskripsinya di sini. Monggo silakan Bapak Ibu bisa berkreasi. Kemudian kita lanjut. Sebelum memulai tes biasanya kan anak itu mengisi dulu identitas ya. Misalkan identitasnya yang dibutuhkan adalah nama, kemudian kelas tentunya ya Bapak Ibu, kemudian nomor tes gitu ya. Maka langkah yang pertama kita akan membuat di sini form pertama itu nama, identitasnya dulu ya, nama nah ya ini. Kemudian pastikan jawabannya di sini adalah short answer ya. Kita klik panah ini, maka ada banyak pilihan. Karena yang kita butuhkan nanti jawabannya singkat anak, maka kita pilih short answer. Ini jawaban pendek ya. Nah, kemudian apa yang kita harapkan dari anak untuk mengisi nama ini? Biasanya kan tidak nama panggilan ya, nama lengkap yang harus diisikan, maka kita perlu menambahkan deskripsi seperti ini. Caranya, bagaimana caranya menambahkan deskripsi? Misalkan deskripsinya adalah
tulislah nama lengkap Anda. Nah, biar nanti anak semuanya menuliskan dengan nama lengkapnya, tidak nama panggilan. Caranya, kita lihat klik titik 3 di sini, kemudian kita klik, kemudian kita pilih description di sini, deskripsi. Kalau di bahasa Indonesia nanti deskripsi, karena saya pakai di sini bahasa Inggris, description. Kita klik di sini, klik kiri ya Bapak Ibu, klik description. Nah, maka akan muncul deskripsinya di sini. Nah, tadi kita menginginkan perintahnya itu tulislah nama lengkap Anda. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, tentunya ini wajib diisi ya, karena nanti anak tidak bisa melanjutkan kalau belum mengisi ini. Maka kita pindahkan ini, diaktifkan wajib diisinya. Nah, nanti anak harus menjawab seperti ini ya, tulis nama lengkapnya siapa. Kemudian yang kedua adalah setelah nama kemudian nomor peserta. Nah, caranya menambahkan adalah dengan klik tanda plus di sebelah kanan ini, tambah pertanyaan, add question. Kita klik di sini. Nah, sekarang tinggal hampir sama dengan ini, nomor tes. Nah, nomor tes. Nah, seperti ini. Kemudian sama, karena ini wajib diisi, kita klik di sini. Kemudian misalkan dibutuhkan deskripsi seperti tadi, klik titik 3 di sebelah sini, kita klik, kemudian isikan deskripsinya. Ini kita silang dulu ya. Deskripsi, tulislah nomor tes Anda. Oh, ini caps lock-nya belum dimatikan. Tulislah nomor tes Anda. Nah, wajib diisi ya. Kemudian yang ketiga, kelas sama caranya. Kita tambahkan pertanyaan tanda plus ini, kemudian kelas. Nah, ini untuk kelas ini, supaya nanti penulisannya rapi, maka kita langsung mengisikan di sini kelas, biar nanti anak tinggal memilih masuknya kelas berapa. Maka di sini ini harus kita ganti, tidak multiple choice ya, ini pilihan ganda kalau multiple choice. Kita pilih drop down. Caranya kita klik di sini yang tanda panah segitiga ke bawah ini, kita klik, kemudian kita pilih drop down. Nah, sekarang kita tinggal menuliskan di sini kelasnya itu yang kelas berapa saja. Misalkan saya isikan kelas 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 2, kemudian 10 MIPA 3, dan seterusnya. Ada berapa kelas yang diampu, silakan nanti diisi di sini
untuk drop downnya pilihan yang kelasnya ya. Nah, untuk ini wajib diisi, kita geser ke kanan. Kemudian tadi deskripsinya langsung saja pilihlah kelas Anda. Nah, misalkan deskripsinya petunjuknya seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk identitas, nama, nomor tes, kelas. Setelah ini kita mulai akan membuat soal ya Bapak Ibu. Nah, nanti membuat soal, langkah yang paling gampang adalah kita langsung saja copy paste soal yang sudah kita punya dalam bentuk Word seperti ini ke Google Form tadi. Langsung kita praktekkan ya Bapak Ibu. Kita buka Google Form kita. Nah, kita akan menambahkan soal di bawahnya ini. Maka caranya sama, kita klik tanda plus di sini, kita klik add question ini, kita klik. Nah, kemudian kita langsung copy paste soalnya. Misalkan nomor 1 seperti ini. 1 sampai 3 ini tidak ada soal yang standar ya Bapak Ibu, tidak ada gambar, equation dan sebagainya. Ini lebih gampang. Kita tinggal pilih soalnya. Kita klik di sini, kita blok, kemudian kita klik kanan, kemudian copy, kemudian buka Google Form kita. Nah, langsung kita pilih, klik kanan, paste. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini ada nomornya. Kalau Bapak Ibu menginginkan nanti soalnya diacak, maka tidak perlu ada nomor seperti ini. Kalau tidak diacak, maka akan tidak akan masalah ada pernomoran seperti ini. Ini nanti soal yang kita buat tidak diacak ya Bapak Ibu. Nanti yang akan kita acak pilihan gandanya saja. Soal sudah kita copy. Nah, ini kita pilih karena soalnya pilihan ganda, maka kita pilih pilihan ganda multiple choice tadi ya Bapak Ibu. Kita pilih multiple choice. Kemudian pilihan gandanya juga sama, kita copy paste tadi. Kita buka soal kita. Karena tadi pilihan gandanya akan kita acak, maka kita hilangkan numberingnya dulu ini Bapak Ibu. ABC-nya itu tidak perlu ada, karena nanti di sana akan diacak opsinya, maka kita hilangkan dulu. Kalau ini kita pakainya numbering, maka kita hilangkan semuanya, kita blok, kemudian kita pilih non ini. Nah, maka ini akan hilang semua pilihan gandanya. Kalau nanti Bapak Ibu ternyata menulisnya manual, ya tinggal dihapus saja. Dihapus saja di sini. Kita klik langsung hapus. Itu bisa. Manualnya menghapusnya manual, hapus, dan hapus. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung saja praktekkan untuk mengcopy pilihan gandanya ke dalam Google Form ini. Langsung kita buka soalnya, kita copy semua pilihan gandanya. Ini kuncinya ada di B Bapak Ibu. Kita copy, klik kanan, copy, kemudian buka Google Form kita. Nah, langsung saja di sini klik kanan, paste. Nah, ini langsung semuanya masuk di opsi pilihan ganda di sini. Kemudian langkah selanjutnya, karena kita mengharapkan nanti anak bisa menjawab semua, tentunya kita mewajibkan untuk anak memilih semuanya Bapak Ibu, maka harus dijawab. Ini kita geser ke kanan, required, wajib diisi. Nah, kemudian kita pilih kuncinya tadi, kuncinya yang apa tadi, kepemimpinan B kalau tidak salah tadi. Maka kita buat kuncinya di sini Google Form. Kita kunci, caranya adalah answer key ini. Ini untuk mengunci, kita klik saja di sini. Nah, kemudian tadi kuncinya adalah kepemimpinan, maka kita klik di sini. Klik. Nah,
maka nanti kuncinya sudah tercentang di sini. Ini adalah sebagai tanda kunci jawaban soal nomor 1. Ya. Ini saya mencoba membuat contohnya 10, berarti 10 soal kalau nilainya 100 maka satu soal poinnya adalah 10. Maka kita ganti poinnya di sini 10. Nah, kita kunci kemudian poinnya jadikan 10. Kalau misalkan 5 ya poinnya 20 dan seterusnya Bapak Ibu. Karena ini nanti di poin itu tidak bisa koma. Misalkan kita punya soalnya ada 40, maka tinggal saja kita tuliskan poinnya berapa, karena kalau nilainya 100 kan 2,5. Nah, di Google Form itu tidak bisa poin koma, maka tulis saja poinnya 25. Nanti totalnya jadi 25 kali 40 1000, tinggal dibagi 10 saja nilainya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang karena saya 10 soal, maka saya kasih poinnya satu soal 10. Setelah itu dan. Nah, ini Bapak Ibu soal yang pertama. Soal pertama sudah kita punya. Nah, untuk membuat soal kedua, karena nanti formatnya sama, ini harus diisi, kemudian satu terlupa Bapak Ibu. Ini kita inginkan tadi adalah pilihan gandanya diacak. Maka di sini titik 3 kita klik di sini titik 3. Nah, di sini shuffle option order. Ini mengacak pilihan ganda. Jadi nanti tesnya online, anak tidak pilih A dan seterusnya, supaya mengacak pilihan ganda. Nanti untuk meminimalisir anak tanya satu sama lain, maka kita mengacak. Ya, caranya mengacak adalah kita klik titik 3 di sini, kemudian ini shuffle option order atau acak pilihan gandanya. Kita klik di sini. Nah, ini nanti otomatis pilihan gandanya mengacak sendiri. Nah, kita lanjut ke soal nomor 2. Karena nanti formatnya sama, wajib diisi, kemudian pilihan ganda diacak, kemudian poinnya sama, nanti tinggal mengganti kuncinya saja. Maka cara yang termudah supaya kita tidak mengatur ulang adalah kita copy di sini. Kita duplikat soal nomor 1 ini. Langsung di bawah kita praktekkan untuk soal nomor 2. Langsung saja, tidak perlu nambah ini, tapi kita duplikat ini. Kita klik. Nah, maka di bawahnya akan muncul nomor soal. Nah, nanti formatnya sama, tinggal kita mengganti soal dan jawabannya. Oke, langsung kita hapus saja soalnya. Hapus pilihan gandanya. Nanti tinggal mengunci lagi Bapak Ibu. Nah, kemudian kita masukkan soal yang kedua. Soal yang kedua ini kita copy seperti tadi. Klik kanan copy, kemudian buka Google Form-nya. Kita pastekan di sini. Klik kanan. Caranya ya, klik kanan, paste. Nah, soal nomor 2 sudah jadi. Sekarang tinggal kita memasukkan pilihan gandanya. Kita copy. Kita hilangkan dulu opsinya karena akan diacak. Ini jawabannya E ya. Maka kita copy langsung di blok. Kemudian klik kanan, copy, kemudian masuk ke Google Form. Ya, ini kita blok langsung, klik kanan, paste. Nah, langsung soalnya jadi soal nomor 2. Kita ganti kuncinya tadi yang E ini ya. Kita klik answer key, kemudian yang E ini. Saya tidak setuju dengan Anda karena saya tidak yakin. Maka klik di sini. Kemudian dan. Nah, sudah selesai soal nomor 2. Kita tidak perlu lagi menyeting. Karena tadi kita caranya menambahkan soal dengan duplikat ini. Berarti nanti formatnya yang lain sudah mengikuti soal nomor 1. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, soal yang nomor 3 caranya sama ya.
Langsung kita masukkan saja, kita praktekkan sambil diingat-ingat. Untuk yang nomor 1 dan nomor 2 caranya sama. Kita kopikan dulu soalnya, klik kanan copy, buka Google Form, duplicate, ganti nomor 3, kita paste. Nah, kemudian pilihan gandanya kita hapus semua. Nah, disisakan satu saja. Nah, kemudian buka soalnya, kita blok ini yang tidak perlu, klik kanan kemudian paste. Nah, ini kuncinya masih mengikuti tadi ya, karena tadi kebetulan kita langsung ganti kuncinya. Kunci gantinya. Nah, ini yang nanti ini kita hilangkan yang tadi ke bawah. Nah, ini harusnya yang ini cek. Kemudian kita done. Dalam Bun, adik Bun, sebentar tuh sama Bunda, tuh laptop Bunda di sana laptop Bunda ini pakai ini sana. Ini pakai ini. Yuk pakai ini. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nah, kita lanjut soal nomor 4 yang mulai ada variasinya. Ini soal bahasa Indonesia biasanya seperti ini ya. Kita lanjut. Nah, bacalah teks berikut ini. Kalau kita langsungkan copy paste, maka jadinya seperti ini. Duplicate nomor 4 ya. Kalau langsung kita copy paste, maka seperti ini jadinya. Nah, kita langsung copy paste, maka seperti apa? Nah, ini akan enternya akan hilang ini. Maka soalnya akan gabung, gandeng semua. Dari awal sampai akhir ini soalnya akan gabung. Nah, nanti ini akan menjadi tampilannya tidak bagus. Maka caranya seperti apa? Seperti soal seperti ini, langsung kita saja. Nah, caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita buka soalnya. Nah, yang akan kita tulis ke dalam soal adalah perintahnya ini. Ini yang kita copy. Bacalah teks berikut dengan cermat. Kita klik kanan, copy. Kemudian kita pastekan ke Google Form kita. Paste. Nah, bacalah teks berikut dengan cermat. Nah, supaya nanti jadinya rapi, maka kita ubah teks ini ke dalam bentuk gambar. Ya. Ubah teks ini, teks air yang berasal sampai dengan terakhir, ini akan kita ubah ke dalam bentuk gambar. Caranya bagaimana? Kita menggunakan fasilitas snipping tool. Ya, snipping tool. Bagaimana cara menggunakannya? Kita klik pojok kiri bawah di sini. Start itu kita klik. Kemudian kita tuliskan snipping tool. Nah, itu sudah ada Bapak Ibu. Snipping tool seperti ini. Nah, nanti snipping tool ini yang akan kita gunakan mengubah teks tadi ke dalam bentuk gambar. Supaya
tampilannya di Google Form tadi itu rapi. Ya, kita klik snipping tool tadi ini, klik. Nah, kemudian langsung saja kita pilih teks yang ini akan kita ubah ke dalam bentuk gambar. Maka kita seleksi, kita pilih, tinggal klik drag di sini ya. Klik pojok di sini, kemudian sampai ke sana. Kita butuhnya seberapa? Nah, ini. Ini akan kita jadikan sebagai gambar. Kita pilih, klik. Nah, kemudian kita simpan dulu. Simpan di sini. Ya. Simpan. Ini teks, misalkan teks nomor 4. Nah, kita simpan, kemudian save. Ya. Kalau sudah, nanti ini tinggal kita minimize saja. Nanti karena soalnya mungkin tidak hanya satu yang membutuhkan fasilitas snipping tool, kita minimize saja dengan strip di sini. Kita klik di sini stripnya. Nah, sekarang kita buka Google Form kita. Nah, bacalah teks berikut seperti ini soalnya. Maka kita akan menginsert gambar teks tadi ini ke dalam Google Form. Caranya seperti ini. Nah, di soal nomor 4 di sini, di sebelah kanannya itu ada icon gambar seperti ini. Nah, kita mengimportnya gambar melalui fasilitas ini. Kita klik di sini, klik. Nah, kemudian upload kita langsung kita klik browse di sini, browse. Kemudian cari gambar yang sudah kita snipping tool tadi. Posisinya tadi kelihatannya di picture. Nah, ini teks nomor 4. Nah, kita klik, kemudian kita open. Ini open di sini. Kita klik open. Nah, tunggu prosesnya. Nah, ini soalnya sudah ada. Air yang berasal dan sebagainya ini sudah muncul di sini. Nah, kemudian ini perintahnya soal. Nah, sekarang soalnya tadi teks di atas adalah merupakan contoh dari teks. Kita kopikan di sini. Kita copy, blok, kemudian klik kanan, copy, buka Google Form kita. Nah, ini ada titik 3. Kita pilih saja di sini, tinggal klik, kemudian add caption, tambahkan caption. Nah, ini soalnya kita tambahkan di sini. Kemudian klik kanan, kita paste. Nah, teks di atas adalah merupakan contoh teks dan seterusnya. Nah, ini soalnya sudah jadi. Bacalah teks. Nah, yang panjang-panjang seperti ini kita buat dulu dalam bentuk gambar dengan menggunakan snipping tool tadi ini ya. Ya, sekarang tinggal kita memasukkan pilihan gandanya. Kita hapus semua ini, sisakan satu saja. Nah, kita kopikan jawabannya. Kak, suaranya kecilin, Kak. Suaranya kecilin. Kita copy jawabannya. Oh, ini kok kurang satu. Misalkan tambah yang terakhir. Kita hilangkan opsinya, kita copy, kita hilangkan opsinya, kemudian kita copy, klik kanan, copy, masukkan ke Google Form, kemudian kita pastekan di sini. Nah, sudah jadi. Lalu setelah kita pastekan di sini, langsung kita biasakan langsung kuncinya kita ganti ya Bapak Ibu. Kuncinya tadi adalah teks laporan eksposisi. Nah, ini kita klik, kuncinya di sini, skornya masih sama 10. Kita ada.
Maka soalnya sudah jadi untuk soal nomor 4 yang ada teksnya. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini ada gambarnya seperti ini. Sebenarnya caranya sama Bapak Ibu. Kita simpan dulu gambarnya ini. Kita klik kanan, ya, kemudian maaf, tidak klik kanan, kita gunakan snipping tool saja. Kita klik tadi snipping tool yang sudah gunakan di sini di bawah, kita klik, karena tertutup kita geser, ya, langsung kita new. Nah, ini kita geser karena tertutup gambarnya, kita pilih gambarnya, seleksi gambarnya, ya, kemudian simpan seperti tadi. Misalkan gambar nomor 5, kita simpan. Nah, sudah, kita minimize lagi supaya tidak menutupi. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini sebelum gambar tidak ada perintah apapun, maka langsung saja kita masukkan ke soalnya. Kita buka Google Form. Nah, kita duplicate ya, jangan lupa. Nah, karena di sini sebelum gambar itu tidak ada soal, berarti kita hapus saja di sini. Kita langsung memasukkan gambar. Yang gambar tadi itu kita hapus. Caranya menghapus, titik 3 ini kita klik, kemudian kita remove. Nah, gambarnya sudah hilang. Sekarang kita akan memasukkan gambar di soal nomor 5 ini. Caranya sama seperti tadi. Kita buka Google Form kita, nah di sini di soal sebelah kanannya itu ada gambar, kita klik icon gambar, kemudian kita browse. Nah, gambarnya di sini. Gambar nomor 5 kita klik, kemudian open. Nah, gambarnya sudah ada. Nah, ini perintahnya setelah gambar. Patung kuda berlari yang ada pada gambar di atas. Nah, caranya sama. Kita kopikan dulu di sini. Kita copy, klik kanan copy di blok. Kemudian kita buka Google Form. Nah, tambahkan caption dengan cara klik titik 3 ini, kemudian add caption, tambahkan. Nah, tambahkan caption ini, add caption. Nah, di sini kita pastekan soalnya tadi. Nah, seperti ini. Kalau perintahnya setelah gambar, caranya titik 3 ini, kemudian add caption. Kalau perintahnya sebelum gambar, maka langsung kita ketikkan soalnya di sini. Ini nanti akan munculnya sebelum gambar, ini munculnya setelah gambar. Seperti itu. Kemudian langsung kita hapus ini, masukkan opsi pilihan gandanya. Ya, ini hapus seperti biasa. Ini kuncinya yang E, kita blok, kemudian kita copy. Nah, langsung kita kunci E. Misalkan kuncinya ini, karena saya belum kurang tahu ini jawabannya apa. Ya, soal nomor 5 sudah jadi. Oh, kita kasih nomornya ya, nomor 5 misalkan. Nah, karena nanti soalnya tidak diacak, yang diacak hanya opsinya. Sekarang kita lanjut nomor 6. Seperti apa soal nomor 6? Nah, ini soalnya ada equation-nya. Nah, karena equation tidak terbaca, maka kita ubah soal ini ke dalam bentuk gambar, seperti mengubah soal yang teks tadi ini. Kita ubah ke dalam bentuk gambar, caranya dengan cara snipping tool. Ini karena terputus di sini, saya akan pindahkan di bawah saja misalkan. Nah, soalnya ini akan saya ubah ke dalam bentuk gambar. Caranya kita klik snipping tool,
kemudian kita klik new. Nah, maaf ini kursornya ikut, saya cancel dulu, kita klik escape. Nah, ini supaya tidak ada kursornya, nanti kan terbawa di sini. Ini sudah bersih, langsung kita klik new. Oh, masih muncul, maaf, kita klik sembarang dulu kursornya supaya pindah di sini. Nah, supaya bersih nanti saat kita snipping toolnya. Nah, kita klik new. Nah, kita pilih seleksi gambarnya karena ini tidak terbaca supaya lebih gampang. Nah, kemudian kita klik save. Misalkan gambar nomor 6, kita save. Nah, kita minimize. Nah, ini gambar nomor 6, langsung kita buka Google Form ya, seperti soal tadi ini ya, nomor 5 kita duplikat. Ini kita hanya butuh ganti nomornya saja, nomor 6 kita ganti gambarnya, klik kemudian remove ya, kita ganti gambarnya, di sebelah kanannya kita klik browse gambar nomor 6. Nah, ini open. Nah, soal 6 mulai proses. Nah, ini soalnya sudah jadi. Ini nomor 6, bentuk gambarnya seperti ini soalnya. Tinggal ini captionnya tidak perlu, kita hilangkan. Nah, karena tidak ada perintah setelah gambar ya, tadi saya jadikan satu di sini. Sebenarnya bisa, kalau ini kan tidak ada equationnya, bisa langsung jadikan caption, tapi lebih mudah kalau kita jadikan langsung semuanya jadi gambar. Sekarang kita tinggal membuat jawabannya, kita hapus dulu semua, tidak semua, sisakan satu yang bukan kunci ya, sisakan satu yang bukan kunci. Kita pilih opsinya hapus seperti biasa ya, kita blok, kita klik kanan kemudian copy. Nah, langsung klik kanan paste. Nah, kuncinya ada di C -1. Kita Google Form, kunci, langsung answer key -1 dan oke, soal 6 nomor 6 sudah bisa. Sekarang kita lanjut soal nomor 7. Kita duplikat, kita ganti soal nomor 7. Nah, sekarang kita lihat karakteristik soal nomor 7 seperti apa. Nah, ini soal nomor 7. Di pilihan gandanya ada equation. Nah, ini. Terus bagaimana? Ada dua opsi. Opsi yang pertama, kita jadikan soalnya ini semuanya jadikan gambar. Seperti ini yang pertama. Kita langsung snipping tool. Ya, new. Maaf. Dijadikan gambar semua, kita gunakan snipping tool, ini dinaikkan, kita new, langsung pilih semua. Ya, kita simpan. Nomor 7, gambar nomor 7, kita simpan. Kemudian kita buka Google Form. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, langsung kita masukkan gambarnya. Terus, nah ini gambar nomor 7. Proses, nah ini. Soal dan pilihan ganda. Untuk opsi yang pertama kita jadikan semuanya gambar. Nah, terus bagaimana nanti jawabannya? Nah, untuk jawabannya
Di sini kita tinggal pilih A, B, C, D. Kita klikkan saja di sini A, ternyata A. Kemudian yang kedua B, yang ketiga C, D, E. Nah ini nanti jadi anak tinggal melihat soal, kemudian tinggal milih jawabannya misalkan yang B, maka anak tinggal ngeklik yang B. Nah ini kuncinya, misalkan ini karena saya belum mengunci soal nomor 7 ini, misalkan jawabannya adalah B, kita pindah di sini soalnya jawabannya B, ini dihilangkan. Nah kemudian dan. Nah ini opsi yang pertama, soal sudah dalam bentuk gambar, baik soal maupun opsinya. Karena A, B, C, D, E ini tidak bisa terbaca, maka jadikan satu dengan soal. Nanti anak tinggal memilih A, B, C, D. Atau opsi yang kedua, seperti ini, baik soal ya, opsi yang kedua, baik soal ini dan jawabannya itu kita menjadikan gambar yang sendiri-sendiri ya, jadikan gambar sendiri-sendiri. Jadi nanti soalnya dalam bentuk gambar, pilihan gandanya juga dalam bentuk gambar. Langsung kita praktekkan saja. Kita praktekkan yang nomor 7 ini ya. Yang ini saya coba hapus dulu karena kita akan coba opsi yang kedua. Nah, kita praktekkan opsi yang kedua. Opsi yang kedua tadi kita jadikan gambar soalnya dulu ini. Ya, kita pakai snipping tool. Kemudian new, kita jadi gambar soalnya saja. Nah soalnya kita simpan nomor 5. Kok nomor 5, nomor apa tadi? Nomor 7. Kita save. Nah ini soalnya saja nomor 7. Langsung kita buka Google Formnya. Soal nomor 7 langsung gambarnya saja. Kita klik di sini gambar. Terus kemudian nomor 7. Nomor 7 yang gambarnya saja ya, berarti yang ini. Open. Nah, ini soalnya dalam bentuk gambar. Nah, kemudian pilihan gandanya. Sekarang kita akan merubah pilihan gandanya satu persatu ini ke dalam bentuk gambar. Kita ubah menggunakan snipping tool tadi, kita klik, kemudian new, ini kita pilih, misalkan ini yang A, langsung kita simpan A, 7A opsinya ya, 7A kita simpan, langsung saja kita semuanya biar tidak bolak-balik. Kemudian 7B simpan sebagai 7B, save, kemudian new lagi, kita klik ini, simpan 7C, save, new, kemudian save 7D, save, kita new lagi, yang terakhir E. Nah, simpan 7E, kita simpan. Nah sekarang kita masuk ke form kita. Nah ini kita langsung masukkan, ini kita hapus. Nah ini langsung kliknya gambar di sini sebelah kanan opsinya, kita add image, pilih gambar tadi 7A, kita klik open. Nah ini nanti muncul, kita klik yang B, pilih gambar, kemudian kita klik yang C, upload gambarnya. Kemudian yang D, nah ini agak lama ya.
kalau yang kita buat jadi satu persatu. Ya, A, B, C, dan E. Sudah, kita pilih jawabannya, misalkan jawabannya adalah yang D. Nah, dan ya, seperti itu. Soal nomor 7 sudah selesai. Lanjut kita soal nomor 8. Karakteristiknya bagaimana? Nah, nomor 8 ini sama sebenarnya seperti soal nomor 7. Kok 7? Seperti soal nomor 6. Ya. Kalau fontnya dalam bentuk aksara Jawa seperti ini, maka jadikan gambar dulu. Ya, ada dua opsi, semuanya jadikan gambar atau hanya aksara Jawanya, ya. Lebih gampang semuanya kita jadikan gambar saja. Kita gunakan snipping tool, new, pilih soalnya ini, jadikan gambar. Nah, kita simpan gambar 8. Gambar nomor 8. Save. Kita buka Google Form kita, ya. Ini baru nomor 7. Kita duplicate, ganti jadi nomor 8. Gambarnya kita ganti, klik 3 ini, remove. Kemudian kita upload nomor 8. Nomor 8. Setelah itu kita hapus jawaban yang kita copy dari nomor 7, ya. Gambarnya juga kita hapus. Kemudian kita masukkan jawabannya nomor 8. Ya, ini kita hilangkan dulu opsinya, ya. Kita buka Google Form, kemudian paste di sini. Nah, pilihan gandanya sudah selesai. Nah, ini misalkan ya, saya acak saja. Ini misalkan jawabannya adalah 2013, berarti kita kunci 2013. Kemudian nomor 8 sudah selesai, ya. Kemudian soal nomor 9 seperti apa? Nah, nomor 9 ini kalau Bapak Ibu lihat, ini yang soalnya bisa langsung kita copy paste, pilihan gandanya yang harus kita rubah ke dalam bentuk gambar. Maka langkah yang mana yang akan lebih mudah? Apakah nanti seperti nomor 7, mau pilihan gandanya dibuat gambar semua, nanti anak tinggal memilih, atau sebaliknya? Saya akan gunakan yang mudah saja Bapak Ibu. Soalnya kita copy. Ini sudah bisa karena ini tag saja, kita copy, klik kanan copy, kemudian masukkan ke Google Form, kita duplikat dulu soal nomor 9. Nah, ini nomor 9 sudah kita pastekan di sini soalnya. Nah, nomor 9. Nah, untuk pilihan gandanya, karena ini dalam bentuk aksara Jawa semua, supaya lebih cepat tadi menggunakan yang apa ya, ABC tadi, ya. Nah, ini kita buat, ya, gambar supaya lebih cepat. Kita gunakan snipping tool. Ini new, jadikan semuanya gambar. Nah, kita simpan opsi nomor 9. Kita simpan. Nah, langsung ini kita hapus, kita ganti dengan opsi pilihan ganda tadi, opsi nomor 9, open. Nah, ini A, B, C, D, ya. Tinggal kita opsinya yang diklik anak,
tinggal kita ganti A, B, C, D dengan sesuai opsi ini. A, kemudian B, kemudian C, D, dan E. Nah ini, dengan cara seperti ini akan lebih cepat kalau kita soal kita banyak equation, banyak fontnya yang tidak standar ya, font Arab, font bahasa Jawa dan sebagainya, akan lebih cepat seperti ini dibandingkan dengan soal nomor 7 tadi ini. Kalau kita jadikan gambar satu persatu maka terlalu lama. Monggo, apakah mau pakai yang jadikan gambar satu persatu atau langsung jadikan satu ini A, B, C, D, kemudian pilih ini opsinya ya. Nah ini misalkan Bapak tuku, jawabannya adalah ini yang A ya, berarti kita kunci jawabannya adalah yang A. Nah, kita simpan dan sampai nomor 9. Nah, untuk soal bahasa Arab, bahasa apa istilahnya? Tulisan Arab ya, maka caranya seperti ini tadi. Nah, seperti ini. Kita jadikan gambar baik soalnya maupun pilihan gandanya. Nah, ini soal yang nomor 10. Nah, kalau karakter soal seperti ini bagaimana Bapak Ibu? Yang akan lebih mudah. Kalau ini kan dalam bentuk teks. Nah, yang agak susah kan ini. Nah, yang akan kita jadikan gambar yang ini saja, 1 sampai 4 untuk yang angka ini. Yang lainnya ini bisa di copy jadi teks, ini bisa jadi teks. Maka nanti tampilannya di soal akan lebih bagus. Kita lanjut soal nomor 10 yang terakhir untuk latihan ini. Kita copy dulu duplikat ya. Nah, kita lanjut nomor 10, kita copy paste. Ya, copy. Kemudian pastekan di Google Form, ini soal nomor 10. Ya, kita gambarnya kita ganti. Ya. Gambarnya tadi ini. Ini yang ini kita jadikan gambar, nanti yang ini dijadikan captionnya bawah gambar itu. Ya. Kita jadikan gambar menggunakan snipping tool. Klik snipping tool, kemudian new, pilih, kita simpan gambar nomor 10, save. Nah, langsung masuk Google Form, tambah gambar, cari gambar nomor 10. Nah ini, open. Nah ini kelihatan, kita tinggal tambahkan captionnya tadi. Add caption, diambil di soal ini. Pernyataan berikut, nah ini jadikan caption. Copy. Nah ini. Kemudian pilihan gandanya, tinggal kita copy paste. Hapus ya, ini. Lebih enak nanti pilihan gandanya silakan dihapus semuanya saja yang kalau tidak dalam bentuk gambar ya. Nanti jadi tinggal copy paste, klik kanan, paste. Nah, jawabannya yang mana? Jawabannya misalkan yang bahasa. Ini saya juga ya, kurang paham. Misalkan jawabannya adalah 3 dan 2. Nah, ini tadi ini. Kita pilih answer key 2 dan 3 dan. Nah, maka soalnya 10 soal untuk latihan sudah bisa. Ini totalnya 10 100 ya. Nanti tinggal kita preview saja. Kita preview jadinya akan seperti apa ya. Kalau ada soal seperti ini gampang, tinggal langsung copy paste. Kalau ada teks, mana yang bisa jadikan teks, mana yang gambar, dan seterusnya. Coba sekarang kita lihat di preview saja.
Nah, ini ya harus dijawab. Nah, ini nama ini nomor 1, 2, 3. Nah, ini teks. Oh, ini nanti di live saja ya pengaturannya. Kita ganti pengaturannya. Nah, ini pengaturannya ini diratakan kiri. Nah, ini left ya, di left ya, ini juga left. Nanti di sebelah sana di preview dia munculnya di kiri. Ya seperti ini, dah enggak apa-apa ya, seperti ini. Nah, ini yang soal nomor 7 tadi, yang dijadikan gambar satu persatu maka munculnya seperti ini ya. Gambar 1, gambar 2 nanti tetap diacak ini, jadi tidak urut 2, 3, 1 dan seterusnya. Nah, bagaimana tampilannya kalau yang dijadikan satu gambar? Nah, ini Bapak Ibu, lah ini kan opsinya tadi jadikan satu gambar. Nah, kalau misalkan jawabannya A, maka anak tinggal mengisikan di sini. Kalau yang tadi tinggal langsung klik di jawabannya saja. Di sini. Ini gambarnya terpisah ya, ABCD. Kalau yang ini gambarnya jadi satu, anak ngekliknya di sini. Di sini tidak muncul, tapi yang ada dilihat gambar di atasnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Sudah bisa ya. Nanti silakan dicoba. Nanti kalau misalkan ada kesulitan bisa tuliskan di kolom komentar di bawah, atau juga bisa WA ke saya ya. Nah, satu lagi, karena ini soal tes, tentunya pihak sekolah juga harus mengetahui soal yang kita teskan seperti apa, supaya nanti pihak sekolah juga bisa ngecek soalnya seperti apa. Kemudian sudah siap dibagikan, di-share ke anak apa belum. Kita tambahkan kolaborator. Kolaborator tadi fungsinya untuk istilahnya apa ya, ngecek, bisa mengecek semua, bisa mengedit soalnya ya, tetapi yang memiliki soal itu ya Anda sendiri ya. Sekolah hanya bisa mengedit dan tidak mempunyai file soal itu. Kita tambahkan kolaborator. Caranya adalah dengan klik titik 3 di pojok atas ini, kita klik ya, kemudian tambahkan kolaborator, add kolaborator ya, kemudian tambahkan. Nah, siapa yang akan kita tambahkan? Misalkan sekolah ya. Nah, sekolah berarti saya klik di sini sekolahnya, atau kita klikkan saja, misalkan saya akan menambahkan email saya yang lain ya. Misalkan tambahkan ke email yang lain, misalkan saya punya email yang lain ini, sahabat UKM, ini email saya yang lain ya. Klik sahabat UKM, misalkan tadi ya, sahabat. Nah, itu sudah ada di bawah ini, kita klik aja di sini. Klik, kemudian send. Nah, simulasi tes itu sudah muncul. Nah, ya, kemudian misalkan supaya sekolah tidak bingung memilah satu-satu, nama filenya harus kita ganti dulu. Nama file di sini. Ya, ini kan namanya apa? Untitled ya, tidak ada namanya ya. Nah, ini kalau hanya satu, saya yang mengkolaborasikan gampang. Nah, kalau ternyata misalkan ada 20 mapel, nah maka supaya memudahkan pihak sekolah atau kolaborator untuk mengecek file kita ganti namanya dengan cara klik kanan, kemudian kita rename. Misalkan tadi namanya simulasi. Nah, simulasi.
tes. Nah, kalau sudah kita oke. Nah, nanti yang muncul di email kolaborator juga namanya simulasi tes. Akan lebih gampang ngeceknya. Misalkan bahasa Indonesia kelas 10, bahasa Inggris kelas 11 dan seterusnya, nanti akan lebih mudah mengeceknya. Kita coba dibuka di email kolaboratornya ya, seperti apa. Kita coba. Nah, ini email saya yang tadi yang ditambahkan kolaborator. Kita masuk ke Google Drive-nya. Nah, kita masuk Google Drive. Nah, munculnya di mana? Sedang proses ini. Ya, kita refresh. Nah, ini munculnya di sini simulasi tes. Nah, terus bagaimana kalau yang mengkolaborasikan banyak? Ini kan yang muncul hanya 4. Maka yang lainnya akan yang muncul di sini hanya yang terbaru, yang lainnya tidak muncul. Terus bukanya ada di mana? Membukanya adalah kita dengan membuka email kita. Kita klik di sini, kemudian Gmail. Nah, nanti di sana ada pemberitahuan emailnya, email yang masuk, yang menambahkan kita sebagai kolaborator siapa. Sebentar ya, kita cek. Kita cari filenya. Nah, ini ya emailnya ya. Desi Firmansyah ini telah menambahkan untuk mengedit ya. Buka di sini, kita klik. Nah, ini Google Form yang tadi ditambahkan. Kalau misalkan di draft itu tidak muncul, maka caranya buka di email, kemudian kotak masuk dicari ya. Sudah seperti itu. Selanjutnya apalagi? Ya sudah, kita sudah selesai membuat soal. Nanti tinggal dicek oleh pihak sekolah sudah siap atau perlu ditambahkan yang lain. Nanti tinggal menunggu pemberitahuan lebih lanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Videonya mungkin panjang sekali ini. Silakan bisa disimak. Semoga video ini bermanfaat untuk penilaian tes yang akan dilaksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.